Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal bikin fitur baru ya untuk ngelengkapin aplikasi inventory pergudangan kita. Namanya adalah fitur retur barang. Fitur retur barang ini harus ada teman-teman di dalam aplikasi inventory pergudangan. Karena tidak semua barang yang datang itu kondisinya bagus semua ya. Kadangkala kita juga harus kembalikan barang yang sifatnya rusak gitu ya. Nah, nanti datanya itu tetap harus tercatat, yang otomatis pasti bakal mempengaruhi stok barang yang udah ada sebelumnya. Supaya durasi videonya nggak kepanjangan, untuk fitur retur barang ini saya bagi jadi dua video teman-teman. Di video pertama kali ini, kita bikin formnya aja dulu gitu ya. Kita pakai Ajax dan lain macam sebagainya gitu. Nanti di next video, kita bakal kirimkan datanya, eksekusi di controller, kemudian kita simpan ke dalam database. Biar nggak lama-lama, kita langsung mulai aja. Jadi kurang lebih nanti gambaran fiturnya dia kayak gini. Pertama kita pilih dulu nomor transaksinya. Nanti secara teknis dia bakal otomatis cari items yang ada di dalam nomor transaksi tersebut gitu ya. Nah kalau dia udah muncul kayak gini, tinggal kita tentukan aja kira-kira produk mana yang bakal kita retur. Umpamanya yang size 45 nih, yang ini. Sekarang kalau teman-teman lihat di sini, datang barang itu kan dia ada 3 ya. Tinggal kita tulis misalkan keterangan di returnya kenapa. Umpamanya barangnya rusak, kemudian kuantiti yang mau direturnya berapa, misalkan 1 gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan kayak gitu, kemudian klik simpan di bagian atas. Nah, kalau udah kayak gini, nanti dia secara otomatis bakal masuk ke dalam laporan transaksi returnya teman-teman. Gitu. Kalau kita lihat tadi, nomor returnya kan yang ini ya. Detailnya kurang lebih informasinya seperti ini. Gitu teman-teman. Kita langsung aja. Pertama kita bikin modelnya dulu. Untuk si retur ini saya pisahkan dengan model transaksi teman-teman. Jadi udah bikin model plus controller ya. Terus kita eksekusi migrasinya dulu. Ini jumlah barang yang diretur ya teman-teman. Oke, kalau udah kita tinggal eksekusi bagian migrasinya. Oke, sip. Terus kita bikin juga ya model untuk itemnya apa aja gitu. Nah, kayak gini. Terus masuk ke migrasi bagian retur item ya. Sip. Kayaknya ketinggalan di sini 1. Nomor SKU. Nah, gini. Kalau udah kita tinggal eksekusi migrasinya. Oke, aman ya. Terus kita bisa masuk web PHP. Nah, di sini kita bikin aja yang baru, teman-teman. Rootnya itu namanya transaksi retur. Terus kita masuk ke sidebar.php ya, kelasnya komponen. Nah, di bawah transaksi keluar kita bikin menu baru. Namanya transaksi retur gitu. Sip. Ikonnya kita ganti jadi ini aja. Oke. Kita tinggal cek hasilnya ya. Kita refresh. Nah, dia udah muncul teman-teman. Selanjutnya kita tinggal eksekusi bagian method create-nya dulu ya. Kita gas di controller teman-teman. Kita bikin method create-nya dulu ya. Nah, jangan lupa di atas kita bikin properti namanya adalah page title.
Oke, tinggal kita bikin views-nya. Nah, kalau udah kita eksekusi views-nya dulu. Oke, sip, kita tinggal save, kemudian kita cek hasilnya. Nah, dia udah oke ya. Tinggal kita isi aja nih halamannya gitu. Nanti button ini bakal kita pakai untuk ngirim data dari views ini gitu ya ke dalam metode store-nya teman-teman. Kita masih pakai select tuh ya. Oke. Kita bikin meta itemnya di sini. Misalkan H5 gitu, saya tulis nomor transaksi. Nah, kayak gini. Nanti kita isi pakai Ajax, teman-teman. Jadi kita biarin aja dulu dia kayak gini. Biasanya saya pakai kayak gini. Saya kasih margin aja dia 0. Oke, sip teman-teman. Terus kita sediakan dulu tabelnya di sini nih. Di bawah T-head jangan lupa bikin T-body kosong dia kayak gini. Jadi nanti sama juga kita isinya dia pakai Ajax gitu. Kita cek dulu hasilnya kayak gimana ya. Save dulu, terus refresh. Nah, dia udah muncul teman-teman. Sip ya. Kita kerjakan dulu bagian select to nomor transaksinya ya. Jadi nanti dia nge-load semua data transaksi. Kalau diklik baru dia muncul nih. Di sini barangnya apa aja gitu. Di sini saya pakai push. Oke. Kita siapkan dulu variabelnya ya. Sekalian juga yang si return item. Terus kita bikin format untuk number format teman-teman. INTL number format, kita kasih lokasinya itu kayak gini. Kita kerjakan select to-nya ya. Jadi saya bisa tulis kayak gini. URL-nya kita kosongkan dulu. Kita balik ke web.php dulu ya.
Nah, kan kita udah punya get data nih. Kita harus bikin satu root baru yang bisa ngeluarin kira-kira nomor transaksinya itu ada apa aja gitu ya. Di sini saya bisa bikin kayak gini. Get misalkan transaksi keluar gitu. Kita tinggal bikin metode ini di dalam controller ini. Nah, di sini kita tinggal sip. Transaksinya yang kita cari pengeluaran ya. Pemasukan maksud saya. Nah, kayak gini. Where nomor transaksinya itu kita pakai query like kayak gini. Nanti kan yang search ini bakal kita kirim dari Blade. Nah, setelah di get jangan lupa kita mapping. Teksnya kita bikin nomor transaksinya aja. Oke. Sip, teman-teman. Kurang titik koma di sini, save. Dia udah oke ya. Kita eksekusi nih root yang ini di dalam Ajax-nya gitu. Kita balik ke create blade-nya ya. Nah, URL-nya kan kita udah punya sekarang. Arahkan dia ke root get data transaksi keluar. Nah, gini teman-teman. Data type-nya kita kasih dia JSON. Oke. Delay-nya sama ya. Kita kasih aja 250 milisecond. Params. Nah, kita kirimkan paramnya teman-teman. Let query gitu ya. Nama yang kita kirimkan itu search diambil dari param stem. Return query. Sorry dari sini. Nah, gini harusnya. Tinggal kita tampilkan hasilnya di dalam proses result. Nah, gini. Function kita sebut dengan data aja. Oke, sip. Tinggal catchingnya kita set dia jadi true. Oke, teman-teman. Ini caranya masih sama ya, seperti di dalam video sebelumnya yang bagian Ajax dalam transaksi keluar dan juga transaksi masuk. Sorry, ini harusnya nggak pakai dolar. Nah, jadi kebiasaan pakai PHP kalau campur JavaScript, kadang-kadang dolarnya ke bawah teman-teman. Terus ini juga bukan sama dengan, kan dia objek ya. Nah, harusnya dia kayak gini. Kita save aja, terus kita cek hasilnya kayak gimana. Refresh dulu ya. Terus ke inspect, biar kita tahu kalau pakai Ajax itu, kalau ada yang error pasti dia masuk di dalam konsol teman-teman. Tuh, ada yang error ternyata, kita cek dulu ya. Controllernya nih. Astagfirullah. Tipe teman-teman. Harusnya nomor transaksi. Nah, ini transaksi. Sorry. Oke. Sip. Kita refresh aja. Nah, dia udah keluar teman-teman. Oke ya. Tinggal masalahnya adalah pas saya klik gitu ya, satu nomor transaksi harusnya dia muncul di dalam sini. Barangnya apa aja gitu. Caranya sama, kita masih pakai Ajax ya. Jadi balik ke web.php, kita siapkan dulu rootnya teman-teman. Copy paste aja yang atas, tinggal kita tambahin di sini nomor transaksi. Nah, gini. Kita arahkan di sini jadi get transaksi keluar.
items. Udah gitu aja. Transaksi keluar items. Nah, gini teman-teman. Kita bikin metode ini di sini sekarang. Oke, sip. Tinggal kita mainin query-nya. Kita cari aja transaksi. Nah, with gitu ya. Items. Kemudian pakai where nomor transaksi. Oke, kalau udah kita tinggal format tanggalnya aja. Transaksi gitu ya. Tanggal. Nah, gini. Biasa aja kita pakai karbon, teman-teman. Nah, kayak gini. Cuman masalahnya adalah sekarang kita itu baru relasikan dengan itemsnya aja ya. Items itu kan dia harus berelasi juga dengan varian. Kalau teman-teman cek di bagian transaksi di modelnya ya. Nah, dia udah berelasi kan ke dalam items. Supaya dia bisa dapat varian yang bagian transaksi item ini, nah kita juga harus bikin relasinya ke varian, teman-teman. Tinggal return this belongs to varian produk. Kita carinya berdasarkan nomor SKU. Gitu. Jadi sekarang itemsnya itu kita bisa dapat, varian juga kita bisa dapat lewat model yang namanya transaksi items gitu ya. Jadi si model ini saling berelasi satu sama lain, teman-teman. Kemudian di bagian sini saya bisa tulis ambil relasi dari items gitu ya. Namanya adalah varian. Nah, gini teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke create ya. Nah, sampai di sini kan select to-nya udah oke. Kemudian option juga udah keluar ya. Tinggal masalahnya pas diklik. Nah, dia harus ngambil si data items yang tadi baru kita bikin gitu. Kita bikin aja function di sini namanya adalah get items transaksi gitu. Nah, kita perlu argumen namanya nomor transaksi. Gini teman-teman. Ini juga sama ya, kita mainnya pakai Ajax. Tadi kan URL-nya itu adalah, nah kita bisa pakai backtip kayak gini, get data, kemudian slash, tinggal kayak gini. Gitu teman-teman. Ininya bisa kita hapus juga. Pertama kita cek dulu di bagian log. Bener enggak gitu ya, datanya sesuai. Nah, ini harus kita eksekusi pas nomor transaksinya itu kita pilih ya. Jadi di sini saya bisa pakai triggernya kayak gini teman-teman. Tinggal ganti jadi teks. Nah, kenapa harus teks? Karena yang kita keluarkan itu ini, ID dan juga teks gitu. Karena kita carinya berdasarkan nomor transaksi ya, jadi yang kita kirimkannya itu adalah teks. Gitu teman-teman. Kita cek ya. Refresh, kemudian buka di inspect. Buka yang ini nih. Nah, dia datanya udah muncul teman-teman. Itemsnya udah oke, variannya udah oke. Data transaksi yang bagian ini juga udah oke. Sip ya. Terus kita tinggal pakai aja nih data-data ini untuk ngisi bagian formnya. Pertama di sini berarti ada, kita main di dalam ini ya. Get transaksi items teman-teman. Di sini. Kita pertama kan tadi punya nomor transaksi ya. Yang bagian ini nih. Nah, ini. Kita isi dulu di sini teman-teman. Jackie HTML set. Nah, gini. Nomor transaksi. Respons nomor. Nah, gini teman-teman. Kemudian tanggal. Yang tanggal kita bisa kombinasikan seperti ini. Tanggal gitu. Nah, gini teman-teman. Pengirim. Sip, selanjutnya itu kontak.
Terus ada jumlah barang. Yang terakhir itu adalah total harga. Nah, gini teman-teman. Yang jumlah barang kasih PCS, yang total harga kasih dia RP. Nah, gini. Nah, kayak gini. Sip. Kita refresh lagi. Nah, dia udah oke teman-teman. Tinggal kita sajikan data itemsnya di dalam tabel ya. Kita mainnya di bawah sini nih. Nah, yang ini aja. Tinggal tulis. Tadi kan nama tabelnya itu adalah Nah, gini. Sip. Tabel items yang kita ambil adalah T-body-nya ya. Metodenya kita pakai append kayak biasa. Nah, kayak gini teman-teman. Response items map. Kita tinggal mapping aja datanya. Pertama itu kita sebut item dan juga index gitu. Terus kita set dia kayak gini. Return. Pakai backtip ya. Biar enak aja teman-teman. Pertama ada TR. Nah, kita rapihin dulu. Udah TR itu dia ada TD kan. Yang TD pertama biasa. Index plus 1. Gitu. TD kedua. Item. Produk. Kemudian variannya apa? Varian. Nama varian. Nah, gini. Yang ketiga itu adalah nomor batch. Selanjutnya itu quantity. Selanjutnya adalah harganya berapa, kemudian subtotalnya berapa gitu. Ini lupa harusnya PCS. Nah, tinggal kita cek hasilnya teman-teman. Balik. Kita refresh dulu ya. Oke, mantap teman-teman. Kalau kita lihat di contoh ya, kita harus bikin satu select tool lagi yang isinya itu adalah ini teman-teman. Data items yang ada di dalam nomor transaksinya. Sama gitu ya. Kita bikin form, kemudian kita add juga, sajikan ke dalam tabel. Gitu ya. Kita mainnya di sini ya. Nah, di bawah tabel yang ini nih. Oke. Kita bikin if baru di sini teman-teman. Kita pakai row aja. Terus kita kasih margin topnya 3 biar nggak mepet ya. Karena dia row, kita harus pisah yang satu kolomnya 4, yang satu kolomnya berarti 8 teman-teman. Yang bagian 4 ini untuk form. Nah, saya kasih tanda. Yang bagian 8 untuk tabel. Gini. Oke. Kita gas yang call 4 dulu ya. Pakai select to juga sama. Default value-nya kita kirimkan dia kayak gini aja. Kita langsung set dia selected. Terus tulis aja pilih produk gitu ya. Nah, sip teman-teman. Di bawah select-nya kita bikin lagi label, form label. Nah, kita kasih untuk note. Kita pakai text area di sini.
kuantitinya berapa yang mau di retur gitu ya. Oke, tinggal yang terakhir adalah buttonnya teman-teman. Sip, kita cek dulu hasilnya. Nah, dia udah muncul ya. Oke, tinggal selanjutnya kita bikin tabel di samping sebelah kanannya ya. Kita mainnya di sini nih. Nah, kayak gini aja. Bikin table, kelasnya table, ID-nya adalah table retur gitu ya. Nah, gini teman-teman. Sip. Jangan lupa di bawah T-body kita bikin, di bawah T-head kita bikin T-body, di bawah T-body kita bikin T-foot teman-teman. Grand total gitu ya. Kita set dia 0 dulu, kemudian yang ini kita kasih ID. Bukan ini. Ininya kita kasih call span. Call spannya berarti 5. Kelasnya text and biar dia di kanan. Yang ini kita kasih ID teman-teman. ID-nya grand total. Oke, kita cek dulu ya. Sip teman-teman. Kayaknya ini terlalu mepet nih. Marginnya berarti kita tambah bukan 3. Set aja dia 5 deh. Refresh. Oke. Sekarang kita mainnya di sini, di get item transaksi dulu. Nah, ini kan fungsi untuk render tabel ya. Jadi maksud saya adalah si select to yang kedua itu kita trigger datanya pas get item transaksi ini dijalankan gitu ya. Nah, caranya gampang aja, sama teman-teman. Kita tinggal tulis kayak gini, $set. Tadi itu namanya adalah select transaksi item. Nah, kayak gini. Sorry. Nah, gini teman-teman. Placeholdernya kita kasih dia pilih produk gitu ya. Terus allow clearnya kita kasih dia true. Kemudian temanya jangan lupa kita kasih dia bootstrap 5. Nah, datanya kita nggak pakai Ajax sekarang. Kita ambil langsung dari items ini teman-teman. Jadi kita bikin aja variabel baru let items gitu ya. Diisi oleh response items, kemudian kita map datanya langsung. Nah, gini teman-teman. Karena data item ini bakal kita pakai untuk select to kan, berarti kita perlu ID teman-teman. Nah, jangan lupa pakai teks, isinya itu adalah ini. Item produk, kemudian kayak gini, item varian, nama varian. Terus selanjutnya kita perlu yang namanya subtotal kali item quantity. Nah, gini. Sip teman-teman. Tinggal si items ini kita simpan dia di sini. Nah, gitu. Kita refresh ya. Cek dulu. Oke. Nah, dia udah keluar teman-teman. Berarti udah bener ya. Tinggal kita jalanin button yang ini nih. Di sini kita scroll ke atas ya, cari button yang tadi tuh. Nah, yang ini nih. Kita kasih dia ID btn add umpamanya kayak gini. Balik lagi ke bawah. Nah, kita mainnya di sini sekarang. Pertama kita harus terima dulu nilai dari select to yang bagian pilih produk ya. Kita copy aja ini teman-teman, karena dia sama. Tinggal kita ganti ID-nya jadi items.
tambahin items kayak gini. Nah, udah. Tinggal bagian selected itemnya kita isi oleh params data aja kayak gini. Kita bikin function untuk btn add-nya ya. Jackie on btn add, eventnya itu klik. Jangan lupa di sini kasih event prevent default. Nah, kita bikin variabel pertama untuk node teman-teman. Jackie file set. File get. Yang kedua itu adalah quantity. Oke. Kita bikin validasi pertama. Jadi kalau misalkan nggak ada yang dipilih gitu ya, atau nggak ada node, atau nggak ada KTY, nah kita pakai swal teman-teman. Dari suite alert, kan kita udah punya. Udah kayak gini aja. Tinggal kita return. Gitu, untuk aturan yang pertama gitu ya. Bikin lagi yang kedua. Kalau misalkan si kuantitinya itu yang di input gitu ya, kurang dari sama dengan 0. Nah, atau teman-teman bisa kurang dari 1 sama aja sih. Kayak gini. Gitu. Terus yang terakhir, kalau misalkan jumlah kuantitinya itu lebih gitu ya dari selected item KTY. Artinya kan kalau yang dikirimnya 4, kita nggak mungkin returnnya 5 barang gitu teman-teman. Nah, udah melebihi barang yang dikirim gitu. Kita tes bagian validasinya dulu ya. Kita refresh, cek di sini, pilih produk, kemudian kita klik oke. Kita isi dia -1. Oke, kalau kita isi dia sebanyak 10 ya, karena jumlah yang dikirimnya dia cuma 5 nih teman-teman. Nah, benar teman-teman. Tinggal kita eksekusi, kalau nilainya benar kita tambahin ke dalam tabel ini. Kita keluar dari sini nih, dari btn add ya. Nah, di sini. Kita bikin function namanya adalah render table. Sengaja saya pisahkan biar nggak pusing teman-teman. Kita ambil dari sini. Set, 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 set. Nah, table retur tadi kan kita ambil bagian T-body-nya. Kita kosongkan dulu dia kayak gini. Yang bakal kita mapping itu adalah retur item ya, dari sini teman-teman. Dari variabel yang ini nih. Nah, ini. Nanti si variabel ini bakal kita isi pas dia diklik di sini teman-teman. Gitu. Jadi kita siapin bagian render table-nya dulu. Pertama kan nomor ya, kita bikin aja index +1 teman-teman. Yang kedua itu dia produknya apa gitu ya. Ambil dari teks, kemudian not, kemudian quantity, terus kemudian adalah subtotalnya. Kita ambil dari number format. Nah, kayak gini. Pakai RP. Di sini yang quantity pakai PCS. Kolom terakhir kita kosongkan dulu teman-teman. Kita bakal pakai untuk button hapusnya nanti ya. Di bawah penutup backtip ini kita jangan lupa pakai append kayak gini. Kita tambahkan gitu ya datanya ke dalam si tabel. Terus kita bisa bikin kayak gini teman-teman. Kalau misalkan gitu ya, retur item length sama dengan 0 gitu ya, kurang dari 1 misalkan. Table body append. Nah, udah. Tidak ada data yang akan diretur. Nah, gini teman-teman. Tinggal di bawahnya kita bikin untuk grand total ya. Grand total itu adalah
return item, kita pakai metodenya reduce aja. Nah, sip, kayak gini. Jadi di dalam metode reduce ini, kita itu cuma lakukan kalkulasi antara total dan juga sub item totalnya gitu ya. Kita jumlahin semua, kalau udah, kita tinggal simpan di dalam HTML grand total ini, gitu teman-teman. Kita balik lagi ke dalam sini nih, btn add ya, yang ini nih. Kita main di bawah yang ini sekarang. Kita bisa bikin let kty parse integer, karena kan kita harus setting gitu ya, harus bisa pastikan bahwa si kuantitinya itu adalah integer teman-teman. Bikin juga harga integer. Nah, parse integer. Oke. Tinggal kita bikin existing biasa item, return items. Nah, kita cari berdasarkan nomor SKU ya. Tinggal lakukan pengkondisian kayak biasa. Kalau misalkan ada existing item gitu, nah kayak gini. Pertama, existing item quantity itu ditambahkan gitu dengan quantity yang udah ada sebelumnya. Terus bawahnya juga sama, bagian subtotalnya harus dikalikan juga gitu teman-teman, dengan subtotal yang baru. Karena asumsinya adalah kalau kuantitinya nambah, subtotalnya juga harus nambah gitu. Kalau nggak ada, kita tinggal return item push. Nah, kita tinggal tambahin nih, pertama adalah nanti kita bakal perlu varian ID ya. Selected item, ambil ID-nya kayak gini. Kemudian text-nya kita ambil selected item text. Nah, kayak gini teman-teman. Harga subtotal, yang kurang itu nomor batch. Nah, kayak gini. Terus nomor SKU sekalian. Oke, tinggal di sini kita lakukan select transaksi item. Nah, triggernya change. Kemudian di render tabelnya kayak gini. Oke. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan udah diklik add gitu ya, yang ininya kita reset, kita eksekusi bagian render table supaya datanya itu bisa disajikan di dalam tabel gitu teman-teman. Kita tinggal refresh ya, cek lagi. Ini ada yang error nih. Inspect console. Nah ini nih, bagian nomor SKU katanya ya. Kurang koma teman-teman. Sorry. Sip. Nah, dia kuantitinya udah 2, kemudian total harganya juga udah sesuai, teman-teman. Tinggal kita bikin button untuk menghapus datanya ya. Kita mainnya di sini nih. Di dalam render table, ini kan ada kolom yang kosong ya. Kita pakai aja button gitu ya. Nah, kayak gini, kita kasih dia kelasnya itu btn danger. Biar dia warna merah gitu. Nah, btn drone, btn icon, kita kasih kelas btn delete. Isinya kita pakai i teman-teman. Kelas font awesome itu kita bisa fast fa trace. Nah, yang bagian button ini jangan lupa kita kirimkan data berupa ID-nya ya. Kayak gini. Ini harusnya varian ID teman-teman. Kenapa varian ID? Karena di sini, nah itu nggak ada ID ya, adanya varian underscore ID gitu. Oke, kita tinggal bikin fungsinya di sini. Di sini kita bikin kayak gini aja biasa. Nah, Jackie on gitu ya. Kemudian eventnya adalah klik. Yang dikliknya itu adalah kelas btn delete. Gitu teman-teman. Terus di sini kita bikin varian ID. Kita pakai Jackie data. Nah, yang kita ambilnya adalah key dengan nama ID gitu ya. Kayaknya biar nggak bingung, yang ini nih. Saya rubah jadi varian ID aja. Jadi di sininya juga sama varian ID.
Oke. Biar sama-sama tipe datanya gitu ya nanti, saya tinggal rubah aja di sini parse integer. Nah, kayak gini. Tinggal di dalam sini, yang bagian varian ID ini nih, saya rubah juga dia ke dalam parse integer, teman-teman. Karena di dalam operator komparasi itu ya, dia tipe datanya harus sama. Gitu. Kalau udah tinggal render table, kemudian di bawahnya saya lakukan render table. Tadi saya lupa, harusnya ketika dokumen dibaca itu, render tabelnya harus dieksekusi, teman-teman. Kita cek hasilnya ya, refresh dulu. Oke, kalau saya hapus, nah dia berhasil, teman-teman. Berarti fitur hapusnya udah oke ya. Oke teman-teman, di video pertama bagian fitur retur barang saya stop dulu ya. Kita udah banyak belajar latihan menggunakan Ajax ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Stay tune terus, kita ketemu lagi di video berikutnya.